Pasca banjir bandang yang memporak-porandakan pemukiman warga Kota Tua Kecamatan Tano Tombangan Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu 18 Desember kemarin, menyisakan duka mendalam bagi warga. Terlihat gelondongan kayu dan material tanah bercampur lumpur, menumpuk di kawasan pemukiman warga desa tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya kawasan tersebut diguyur hujan deras sejak pukul 2 siang, dan mengakibatkan Sungai Aek Mardua tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi, sehingga meluap, dan menghanyutkan material kayu dan menghancurkan rumah beserta fasilitas umum, yang ada di desa Kota Tua tersebut. Material longsor yang menimbun jalan desa sedang dibersihkan untuk memulihkan akses. Selain itu, pendataan korban dan dampak bencana pun terus dilakukan. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan asesmen dan memberikan bantuan sementara kepada para korban, seperti yang dikutip dari berbagai media. Dari informasi yang berhasil dihimpun, dampak korban dan kerusakan menurut laporan sementara, tidak ada korban jiwa akibat bencana ini, namun, satu warga desa Kota Tua mengalami luka berat, sementara satu orang lainnya mengalami luka ringan. Kelompok rentan yang terdampak meliputi 24 bayi, 94 balita, 24 orang ibu hamil, 45 ibu menyusui, dan 65 orang lansia. Sementara untuk kerusakan akibat banjir ini sangat signifikan, dengan 4 rumah hanyut, 20 rumah rusak berat, 57 rumah rusak ringan, dan sebanyak 200 rumah terdampak. Selain itu, jalan desa juga tertimbun oleh material longsor, sehingga menghambat akses le desa tersebut. Sementara di sektor pertanian, menurut informasi, ada belasan hektare sawah dengan varietas ciherang dan mekongga rusak akibat genangan air setinggi 1 meter. Pelaksana tugas atau Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Selatan, Puput Mashuri menjelaskan, banjir bandang terjadi usai Sungai Aek Mardua meluap, kemudian membawa material kayu yang menghancurkan rumah dan fasilitas umum di sejumlah desa. Adapun desa Kota Tua sebagai wilayah terdampak terparah. Pengungsi dan penanganan darurat, sebanyak 300 warga desa Kota Tua dan 50 warga desa Simaningkir terpaksa mengungsi. Pengungsi ditampung di tenda darurat yang dilengkapi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik. Total penduduk terdampak di desa Kota Tua mencapai 1.180 jiwa, sementara di desa Simaningkir, tercatat 379 jiwa. Tim gabungan BPBD Tapsel juga sudah melakukan evakuasi korban, dan mendirikan tenda pengungsi, serta menyalurkan bantuan logistik. Adapun lokasi pengungsian berada di Simaningkir, Istana Hasadaon Kota Tua, dan Gereja KPA Kota Tua. Fasilitas darurat seperti tenda, dapur umum, dan persediaan air bersih telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik agar para pengungsi tetap sehat dan mendapatkan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat ini, jelas Kepala Pelaksana BPBD Tapsel. Penting Glenn selamat. Ya, penting selamat ya Bu ya. Yang penting selamat. Dia punya pungrian pesongonon macam punya pungrian. Pak, seperti apa kejadiannya Pak? Jam berapa kemarin kejadiannya Pak? Kejadiannya pertama-tama hujan, mulai jam 2. Jam 2. Terus sampai jam 4. Jam 3. Jam 3 disitulah puncaknya hujan lebat sekali. Deras Pak ya? Deras. Kira-kira jam 4 mulailah air datang.
Dari datang air, kami di rumah bersiap-siap. Padi ada padi kita 8 goni, saya naikkan semua ke meja. Tiba-tiba datanglah kayu yang besar, barang dari masjid. Disitulah dihantamnya rumah kita. Rumah kita itu hancur semua. Itu gimana Pak? Tiba-tiba datang kayunya atau air duluan atau seperti apa? Airlah duluan, besar. Makanya kalau saya mengiraukan waktu itu, kalau air aja yang datang, aman semua barang-barang kita kan. Jadi datanglah kayu-kayu yang besar, di sini tabraknya lah rumah, baru hancur. Kalau kondisi rumah Bapak sendiri seperti apa Pak? Hah? Hancur Pak ya? Iya, situ Kena kayu itu Pak? kena kayu besar. Itu tahu nggak Pak datang dari mana Pak kayunya itu Pak? Kayu dari sana, dari gunung. Dari gunung, hutan? Lalu sampai di sana situ kan ada apa jembatan. Jembatan itu udah sempal, nggak bisa lagi dia lewat kan. Baru dibeloknya ke sini. Ke pemukiman Pak ya? Ya, baru. Kalau kayu aja, kalau air aja, aku nggak takut itu. Karena aku udah mengalami sampai 2 kali. Iya, udah 2 kali nih. Kalau air aman-aman aja Pak ya? Aman, paling kotor habis kita kan. Barang-barang yang rusak kena air, bikin ke meja gitu. Jadi sekarang Pak barang-barang yang apa ikut hancur semua atau dalam proses pencarian ini Pak? Nah, masih pencarian kami, hanya yang tinggal di sini baju kami hancur semua. Yang di badan aja Pak ya? Ini dia kakak bang. Si Joylan. Seperti apa kondisi rumah Abang? Pasca banjir ini kondisi rumah kita udah nggak ada lagi. Rumah kami itu udah hancur. Awalnya di sinilah rumah kami, rumahnya bertingkat, memang papan. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Nyatanya sekarang sudah ada di depan. Bergeser lah kira-kira 20 meter. Terseret Bang ya? Terseret banjirnya. Oke, bisa Bang gambarkan Bang seberapa parah Bang banjir bandang itu menyeret rumah Bang? Wah, kalau keparahannya udah ada nggak terbilangkan lagi, airnya itu begitu besar yang begitu tiba-tiba datang dari gunung. Dan kami pun nggak bisa menyelamatkan apa-apa, hanya baju di badan lah yang bisa diselamatkan. Hanya menyelamatkan diri lah supaya tidak terbawa arus airnya. Artinya semua harta benda nggak ada yang terselamatkan? Semua harta benda sudah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tapi keluarga selamat, mudah-mudahan selamat. Alhamdulillahnya keluarga aman, sehat semuanya. Terus sekarang Bang apa yang dilakukan Bang? Mengumpulkan barang-barang tadi? Sekarang kita mencari barang-barang yang tersisa, mana tahu masih ada yang tersisa, entah lemari, entah kulkas, dan nggak ada lagi lah upaya yang bisa kita lakukan, hanya mengumpulkan barang-barang yang, mencari barang-barang yang tersisa lah. Apa-apa aja tadi Bang yang dapat Bang? Yang dapat hari ini baru lemari, lemari 1, itu aja yang dapat.